Selamat siang, Bu Diana, selaku dosen mata kuliah hukum perbankan. Perkenalkan, nama saya Anggoro Clifford Nopitupulu yang akan menjelaskan sedikit materi dari hukum fidusia untuk memenuhi tugas ataupun ujian tengah semester mata kuliah hukum perbankan. Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memiliki peranan penting dalam dunia hukum dan praktik pembiayaan modern. Fidusia merupakan salah bentuk jaminan kebendaan yang memiliki peranan penting dalam dunia hukum dan praktik pembiayaan modern. Melalui penjelasan ini, saya akan membahas sedikit banyaknya mengenai pengertian fidusia, dasar hukum, unsur-unsur, tata cara pembentukan, hak dan kewajiban para pihak, maupun contoh kasus. Pengertian hukum fidusia. Kata fidusia berasal dari bahasa Latin fides yang berarti kepercayaan. Secara umum, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya. Dalam praktiknya, fidusia digunakan sebagai bentuk jaminan utang. Misalnya, seseorang mengajukan kredit kendaraan bermotor. Kendaraan tersebut menjadi jaminan fidusia bagi lembaga pembiayaan. Namun, meskipun hak kepemilikan secara hukum dialihkan kepada kreditur, kendaraan tersebut tetap dapat digunakan oleh debitur sehari-hari. Artinya, fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur tanpa harus menarik benda jaminan dari debitur. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda hak yang kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Menurut salah satu ahli yang saya baca di dalam bukunya, Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya atau disebut debitur berdasarkan adanya perjanjian pokok atau bisa disebut perjanjian utang piutang kepada kreditur. Akan tetapi yang diserahkan haknya saja secara yuridis levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja atau sebagai jaminan utang debitur. Sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan lagi sebagai aeginer maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor ataupun holder dan atas nama kreditur aeginer. Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang adalah: yang pertama, adanya pengoperan; yang kedua, dari pemiliknya kepada kreditur; yang ketiga, adanya perjanjian pokok; yang keempat, penyerahan berdasarkan kepercayaan; yang kelima, bertindak sebagai detentor ataupun holder. Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Unsur-unsur jaminan fidusia itu, yang pertama ada hak jaminan, yang kedua adanya objek,
yaitu benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud, dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun. 3. Benda menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur. Unsur-unsur hukum fidusia. Beberapa unsur penting dalam jaminan fidusia meliputi: yang pertama, adanya hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur. Yang kedua, adanya benda yang dijaminkan sebagai objek fidusia. Yang ketiga, adanya pengalihan hak kepemilikan dari debitur kepada kreditur berdasarkan kepercayaan. Yang keempat, benda tersebut tetap dikuasai oleh debitur selama perjanjian berlangsung. Yang terakhir, yang kelima, adanya akta otentik yang dibuat oleh notaris dan wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Lanjut, kita akan membahas dasar hukumnya. Dasar hukum fidusia itu, dasar hukum utamanya ada di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Selain itu, beberapa aturan pendukung lainnya. Yang pertama, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa kita sebut KUHP yang mengatur tentang perikatan dan perjanjian. Yang kedua, ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta. Yang ketiga, Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang tata cara pendaftaran fidusia secara elektronik. Dan yang keempat, putusan Mahkamah Konstitusi dan jurisprudensi pengadilan yang mengatur pelaksanaan eksekusi fidusia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 didasari oleh kebutuhan hukum masyarakat yang terus berkembang, terutama dalam sektor perbankan dan lembaga pembiayaan, agar terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Lalu apabila kita mengkaji lebih lanjut lagi, perkembangan jurisprudensi dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum berlakunya fidusia itu dapat dilihat di Ares Hoc Rat 1929 tertanggal 25 Januari 1929 di negeri Belanda. Lalu di dalam konsiderannya telah disebutkan bahwa pertimbangan ditetapkannya Undang-Undang 42 tentang jaminan fidusia. Yang pertama, bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan masih didasarkan pada jurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara lengkap dan komprehensif. Yang ketiga, bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia, dan jaminan tersebut perlu didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf A, B, dan C, dipandang perlu membentuk undang-undang jaminan fidusia. Di Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 terdiri atas 8 bab dan 41 pasal yang banyak diatur di dalam undang-undang tersebut. Lalu kita masuk ke objek dan subjek jaminan fidusia. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, maka yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan atau inventory, benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia,
maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas. Berdasarkan undang-undang ini, objek jaminan fidusia dibagi dua macam, yaitu yang pertama, benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud. 2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Yang dimaksud dengan bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan di sini dalam kaitannya dengan bangunan rumah atau rumah susun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 yang diatur dalam subjek dari jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang atau perorangan ataupun korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Lalu ada pembebanan bentuk dan substansi jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Sifat jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, dibuat dengan akta notaris. Dalam bahasa Indonesia, akta jaminan sekurang-kurangnya memuat yang pertama, identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Yang kedua, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia. Yang ketiga, uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang D, nilai penjaminan. Yang E, nilai benda yang menjadi jaminan fidusia. Lalu yang kedua, utang yang pelunasannya dijaminkan dengan jaminan fidusia. Yang pertama, utang yang telah ada. Yang B, utang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, utang yang pada utang eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Yang keempat, jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia atau kepada kuasa atau wakil dari penerima fidusia. Jaminan fidusia dapat diberikan kepada lebih dari satu penerima fidusia. Lanjut, yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian. Pembebanan jaminan atas benda atau piutang dapat diperoleh kemudian tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri kecuali diperjanjikan lain. Seperti yang pertama, jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang kedua, jaminan fidusia meliputi klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang diasuransikan. Jaminan fidusia biasanya dituangkan dalam akta notaris. Substansi perjanjian fidusia ini telah dibakukan oleh pemerintah. Ini dimaksudkan untuk melindungi pemberi fidusia. Hal-hal yang kosong dalam akta jaminan fidusia ini meliputi tanggal, identitas para pihak, jenis jaminan, nilai jaminan, dan lain-lain. Lalu ada hak dan kewajiban para pihak. Dalam perjanjian fidusia terdapat dua pihak, yaitu pemberi fidusia atau debitur dan penerima fidusia atau kreditur. Hak dan kewajiban debitur antara lain berhak menggunakan benda yang dijaminkan selama masa perjanjian, wajib menjaga, merawat, dan tidak mengalihkan benda jaminan tanpa izin kreditur. Yang terakhir, wajib melunasi utang sesuai dengan perjanjian. Lalu hak dan kewajiban kreditur antara lain berhak atas perlindungan hukum terhadap jaminan fidusia, berhak melakukan eksekusi apabila debitur wan prestasi. Yang ketiga, wajib mendaftarkan jaminan fidusia agar memiliki kekuatan hukum. Yang keempat, wajib mengembalikan hak kepemilikan setelah utang debitur dilunasi. Wan prestasi dan eksekusi fidusia. Apabila debitur wan prestasi atau tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka kreditur berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.
Menurut pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, terdapat 3 cara pelaksanaan eksekusi, yaitu pelaksanaan title eksekutorial berdasarkan sertifikat fidusia. Yang kedua, penjualan melalui pelelangan umum untuk mendapatkan pelunasan dari hasil lelang. Yang ketiga, penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Namun dalam praktik sering muncul masalah seperti penarikan paksa kendaraan oleh pihak debt collector tanpa prosedur yang sah. Padahal jika sertifikat fidusia belum didaftarkan, tindakan tersebut dianggap melawan hukum karena belum ada kekuatan eksekutorial yang sah. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 PUU XVII 2019 ditegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila yang pertama, ada kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa debitur telah melakukan prestasi dan eksekusi dilakukan secara sukarela. Apabila tidak ada kesepakatan, maka kreditur harus mengajukan gugatan ke pengadilan untuk memperoleh izin eksekusi. Contoh kasus di fidusia, terdapat kasus penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan tanpa sertifikat fidusia yang terdaftar. Seorang konsumen membeli kendaraan secara kredit, namun terlambat membayar cicilan selama 2 bulan. Pihak leasing kemudian menarik kendaraan tersebut secara paksa di jalan. Setelah diperiksa, ternyata jaminan fidusia belum didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, tindakan dinyatakan sebagai melanggar hukum karena perusahaan tidak memiliki dasar eksekusi yang sah. Kasus seperti ini sering terjadi dan menjadi pelajaran bahwa pendaftaran fidusia wajib dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Sebagai penutup, di video saya kali ini dapat disimpulkan bahwa hukum fidusia merupakan bentuk jaminan kebendaan yang lahir dari asas kepercayaan. Fidusia memberikan perlindungan hukum bagi kreditur, namun tetap memberi hak penggunaan bagi debitur. Agar pelaksanaan fidusia berjalan dengan baik dan adil, setiap pihak wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku, mulai dari pembuatan akta notaris, pendaftaran, hingga pelaksanaan eksekusi sesuai prosedur. Pemahaman terhadap hukum fidusia menjadi sangat penting karena hampir seluruh kegiatan pembiayaan modern di Indonesia bergantung pada sistem jaminan fidusia ini. Demikian pemaparan saya mengenai hukum fidusia. Kurang lebihnya saya minta maaf. Apabila ada kesalahan pengucapan kata, saya mohon maaf untuk semua pihak, untuk setiap orang yang mendengarkan video ini. Sekali lagi saya minta maaf untuk apapun kekurangan saya di dalam video ini. Sekian apa yang bisa saya paparkan dan apa yang bisa saya kasih pemberitahuan ataupun pengertian ke kalian. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih.